Ya, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Erik? Alhamdulillah sehat, baik, Pak. Seperti Alhamdulillah. biasanya. Iya, ya. Alhamdulillah, Pak, kalau sehat. Iya. Katanya ada yang mau dibicarakan ya, Pak ya? Iya nih, Pak. Mohon maaf siang-siang begini mengganggu waktu istirahat dan waktu bersantainya. Ada yang ingin saya bicarakan lah terkait murid-murid saya. Oke, oke, boleh, boleh. Tidak masalah, Pak. Santai saja ya. Saya kira kita bisa ngobrol lah ya, antara 15 atau 20 menit untuk membahas mungkin apa yang mau dibicarakan oleh Pak Erik. Iya. Jadi sebenarnya ada apa ini? Apa yang mau dibicarakan itu Pak Erik? Iya, saya mau membicarakan tentang murid-murid saya yang ya begini ya Pak, mungkin ini di seluruh semua siswa sih nggak tahu ya, tapi ini murid saya memang seperti ini. Jadi mereka itu kalau jajan, kalau beli di kantin, sampahnya itu tidak dibuang dengan sesuai tempatnya begitu lah. Ya, akhirnya mereka buang sampahnya sembarangan begitu. Seenaknya saja, habis makan langsung dibuang di mana dia berdiri gitu. Jadinya kan berserakan, tidak sedap dipandang. Gitu, Pak. Oh gitu. Berarti siswa di sekolahnya Pak Erik di sini masih belum sadar tentang kebersihan ya Pak ya. Ya, masih seperti itu. Oke. Kalau masalahnya seperti itu, baik. Dari pembicaraan kali ini, tujuan yang hendak dicapai sebenarnya apa Pak Erik? Ya, tujuan saya sih menambah kesadaran mereka untuk membuang sampah pada tempatnya atau membuat lingkungan sekolah menjadi lebih bersih lah begitu. Tujuan saya ingin siswa itu punya kesadaran untuk membuat lingkungan sekolahnya itu lebih bersih begitu. Oke. Tapi keinginan atau tujuannya itu ingin siswanya supaya lebih sadar tentang kebersihan ya, dan juga Ya, nanti otomatis nanti berdampak pada lingkungan sekolah nantinya jadi lebih bersih begitu ya Pak hmm, ya. ya Oke. betul. Jadi kalau kita lihat kondisi tersebut itu kan tentunya kondisi ideal ya Pak ya. Ya, Kalau dalam rentang nilai itu termasuk pada nilai atau level 10 gitu ya. ya. Nah, kalau sekarang dibandingkan dengan kondisi yang sekarang ada di sekolah Pak Erik, sekarang itu masih berada pada level berapa kalau rentang 1 sampai 10? Ya mungkin pasti di 5 atau 6 kayaknya. List 5 atau 6 sampai ya idealnya sih mungkin 7 8 ya. Saya antara 5 sampai 6 masih di situ. Baik. Berarti kondisi sekarang itu masih di level 5 atau mungkin 6 gitu ya Pak ya. Iya. Dan nanti keinginannya setidaknya ingin ditingkatkan sampai ke level berapa ini Pak? Ya mungkin sekitar 7 8 atau 9 lah begitu. Atau mungkin 8 pun sudah cukup sih menurut saya. Oke, oke, oke. Berarti untuk taraf sekarang ya Pak ya, Hmm, mungkin masih sampai di level 8 dulu mungkin sudah bagus gitu ya Pak ya. iya. Iya. Oke, saya mau tanya nih ya, untuk usaha dari Pak Erik yang pernah dilakukan gitu ya untuk mengatasi kondisi tersebut gitu. Apa yang sudah pernah dilakukan gitu Pak? Ya yang sudah pernah dilakukan sih pertama ya menyediakan tempat sampah yang banyak begitu ya. Itu sudah pernah, kemudian memasang-masang tulisan-tulisan peringatan atau apa ya, himbauan supaya membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya begitu. Atau membuang sampah yang ditemukan, itu sih sudah pernah. Cuman ya mungkin belum apa ya, belum efektif begitu. Oke ya Pak ya, baik. Tadi saya dengar sudah ada usaha ya Pak ya untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan. Namun mungkin hanya pada waktu-waktu tertentu saja, untuk keberlanjutannya masih belum bisa dilaksanakan. Ya. Nah, mungkin
Pak Erik sudah ada rencana atau bayangan gitu untuk meningkatkan kebersihan gitu kan, untuk meningkatkan kesadaran kebersihan pada siswa selain usaha yang pernah dilakukan? Ya rencananya sih mungkin begini Pak. Kan saya ada pengetahuan sedikit tentang pengolahan sampah plastik, yaitu menggunakan yang namanya ecobrick gitu loh Pak. Nah, jadi siswa itu sampahnya nggak mereka buang lah. Kalau mereka nggak bisa buang sampah, ya udah sampahnya dikumpulkan saja. Nah nanti kita ajarin untuk membuat ecobrick gitu. Paling tidak kan dengan cara itu mengurangi berantakan sampah lah, mengurangi sampah-sampah yang berserakan begitu. Rencananya seperti itu. Pada nanti kita akan apa ya istilahnya dilombakan lah antar siswa siapa yang punya ecobrick paling banyak begitu. Baik, 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 baik. Ya, rencana yang bagus ya Pak ya, pembuatan ecobrick ya, pemanfaatan sampah untuk dijadikan ecobrick. Mungkin itu pengalaman yang pernah dilakukan Pak Erik, dan mungkin itu bisa untuk dilakukan di lingkungan sekolah Pak Erik. Iya. Bagus ya Pak, luar biasa sekali itu rencananya. Dan mungkin ini ya Pak ya, rencana tersebut kira-kira terbayang gitu untuk bisa mulai dilaksanakan dan kapan? Ya untuk rencananya itu ini kan mereka siswa saya sudah sedang tes ya. Nanti setelah tes kan biasanya tidak ada kegiatan KBM sambil menunggu pembagian rapor. Nah di waktu itu nanti kita akan galakan, kita masifkan untuk mereka pertama mungkin mengenal dulu apa itu ecobrick, bagaimana cara membuatnya gitu. Nah, nanti berangkat dari situ mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan begitu Pak. Mungkin di rumah mereka juga bisa dilaksanakan atau mungkin di semester depan juga kita akan lihat lagi begitu. Tapi ya secepatnya setelah ini, karena pas tes itu tidak terlalu banyak jajan ternyata, jadi masih agak bersih. Jadi di acara di kegiatan ya mungkin namanya jeda dari tes sampai bagi rapor. Oke, baik ya. Jadi sudah ada bayangan rencananya mungkin secepatnya gitu ya Pak. Ya. Dan waktunya ya fleksibel lah ya Pak ya. Ya. Ya lihat-lihat kondisi mungkin ketika ada sela-sela waktu bisa dilaksanakan untuk memulai kegiatan pembuatan ecobrick, dan itu bagus ya Pak, bagus sekali. Dan untuk selanjutnya Pak ya, terkait dengan rencana tentunya kan masih perlu dukungan dari berbagai pihak ya Pak ya, karena setiap rencana tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Kalau Pak Erik sendiri ingin melibatkan siapa saja dan butuh dukungan dari siapa saja? Ya tentu saja yang ingin saya libatkan ya pertama memang nanti didiskusikan dulu dengan kepala sekolah, supaya nanti dari kepala sekolah bisa kita membuat kegiatan tersebut lebih masif lagi, melibatkan semua guru yang akan mendampingi murid-murid dalam membuat ecobrick itu. Di semua guru terlibat di situ. Baik. Tentunya sudah ada bayangan untuk saling berkolaborasi gitu ya Pak ya, melibatkan antara guru ya, antara guru dan kepala sekolah. Tentunya setiap kegiatan juga harus mengetahui kepala sekolahnya gitu. Baik, bagus sekali Pak ya. Dan semoga nanti rencananya bisa berjalan dengan lancar tentunya ya, tidak ada halangan. Dan untuk terakhir ya Pak ya, setelah kita berbincang tadi ya panjang lebar, tentunya saya ingin tahu apa yang didapatkan oleh Pak Erik dari perbincangan kali ini. Ya ternyata saya sekarang menemukan solusinya. Solusinya juga tidak ya mungkin di luar kebiasaan begitu ya. Dan mendapat dukungan juga dari pertanyaan-pertanyaannya Pak Ahmad tadi. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi setelah perbincangan kita tadi berarti Pak Erik sudah ada bayangan rencana gitu kan. Awalnya mungkin belum terlalu terbayang gitu kan, dan belum mau praktekkan. Ya semoga nanti rencananya bisa berjalan dengan lancar tanpa apapun gitu ya Pak ya. Pasti bisa ya Pak ya. Bisa dilaksanakan. Terus Pak. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya, meluangkan waktu untuk mendengar curhatan-curhatan. Sama-sama Pak, ya saya siap meluangkan setiap waktu saya. Kalau mau ada hal-hal yang mau dibicarakan, silakan hubungi saja ya Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Rian. Ya, selamat siang Pak Eri. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semangat? Ya, alhamdulillah Pak Erik, saya sehat. Tapi kalau semangat ini agak dulu nih Pak Erik. Kalau Pak Erik sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ngomong-ngomong, kenapa ini Pak Rian kok katanya kurang semangat? Iya nih, Pak Erik. Saya sepertinya butuh teman ngobrol ini, diskusi. Makanya tadi saya WA ke Pak Erik untuk berbincang sebentar. Oke, baiklah. Kita akan berdiskusi, kita akan berbincang-bincang ya Pak Rian. Ngomong-ngomong, Ya, setuju. oke, Ya, mau membicarakan apa nih Pak Rian nih siang ini? ya jadi gini Pak Erik. Saya curhat sedikit ya nggak apa-apa Pak. Boleh, Saya itu boleh. sedang bingung tentang permasalahan di kelas saya ini. Hmm, Jadi siswa di kelas saya masih ada yang sering terlambat datangnya itu Pak. Oh, begitu. Jadi tujuannya Pak Rian menceritakan kejadian tersebut kepada siapa nih kira-kira berarti? Oh gini Pak, jadi saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Hmm, dari Pak Rik ya. Makanya kita ngobrol seperti ini gitu. ya. Nanti solusinya supaya siswa di kelas saya itu dapat datang tepat waktu Oke, berarti dan terlatih kedisiplinannya gitu Pak. oh iya, berarti Pak Rian pengen cari solusi bagaimana supaya siswa itu bisa datang tepat waktu begitu ya Pak. Disiplin lah ya. Iya, oke. Iya Pak. Nah, menurut Pak Rian sudah tahu belum mengapa anak tersebut selalu terlambat ke sekolah? Saya pernah bertanya sih Pak kepada siswa tersebut. Hmm, Dia terlambat itu beralasan bahwa menunggu diantar oleh kakaknya itu. Oke, Pak Rian berarti sudah tahu lah ya salah satu masalahnya yaitu diantar oleh karena dia diantar oleh kakaknya. Kira-kira ada yang lain nggak Pak? Ya sepertinya tidak ada Pak, itu hanya itu saja mungkin. Oke, menurut Pak Rian nih di antara 1 sampai 10 lah ya. Kira-kira mau keadaan sekarang itu levelnya berapa menurut Pak Rian dan nanti pengen anak itu berubah sampai ke angka berapa gitu lah kira-kira. Ya kalau saya ingin ya anak itu berubah ke level 10 ya itu jadi langsung ke level 10 level yang paling bagus gitu. Tapi Iya. mungkin perlahan-lahan bisa ke level 7 atau level 8 gitu. Oke. Kira-kira apa saja nih solusi-solusi yang sudah Pak Rian pikirkan? Yang saya pikirkan itu ya salah satunya itu membuat media pembelajaran gitu ya untuk itu media papan kehadiran siswa itu Pak. Yang ditempel di kelas. Jadi rencana Pak Rian supaya siswa tersebut datang tepat waktu, kira-kira apa itu? Dengan papan apa tadi? Papan kehadiran Papan itu. kehadiran siswa ya. Iya, bagaimana itu kira-kira rencananya, Pak? Nah, itu rencananya saya akan menciptakan sebuah media papan kehadiran mana siswa tersebut nanti siswa yang datang terlebih dahulu itu menempelkan namanya di papan kehadiran tersebut secara berurutan sesuai dengan urutan kedatangan. Berarti nanti siswa yang datang duluan, berarti dia nempelnya duluan, mungkin di atas gitu ya? Ya, begitu Pak. Oke, ya bagus sekali Pak. Pak Rian udah punya rencana yang luar biasa lah, yang mungkin belum kepikiran oleh yang lain. Dan pasti Pak Rian juga
bisa kan ya, bisa dilaksanakan dan sudah pernah mempunyai pengalaman sebelumnya kan tentang kegiatan tersebut. Ya ya Pak, insya Allah Pak, ini saya sekarang mulai sudah mengetahui solusi yang ada di dari permasalahan yang ada di kelas saya. Baik, berarti Pak Rian kan sudah punya rencana nih, sudah punya gambaran kegiatan yang mau dilakukan apa saja. Kira-kira bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Rian lakukan setelah kita ngobrol-ngobrol di sini? Ya begitu Pak, saya akan segera merancang dan membuat media itu, dan selalu mengingatkan kepada siswa agar dapat datang sebelum jam pelajaran dimulai. Ya, bagus sih, betul Pak. Memang harus seperti itu. Kita berusaha bertanggung jawab atas apa situasi yang terjadi pada saat ini, begitu kan? Karena situasi Pak Rian menghadapi siswa yang mungkin kurang disiplin begitu ya, sehingga tidak mudah dan memang butuh waktu. Tapi kalau Pak Rian bisa di manajemen dengan baik, mungkin insya Allah sih bisa, begitu kan Pak? Ya Pak Erik, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Pak Rian guru hebat lah, pasti bisa. Semangat ya Pak. Ya, terima kasih Pak Erik. Oh ya, ini bel masuk kelas sudah berdering. Ini saya harus ke kelas ini karena juga mengajar. Sekali lagi terima kasih ya Pak Erik ya. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat dan semangat terus kan? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Tapi kalau semangat agak turun. Kalau kalian sendiri bagaimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Semangat terus tentunya. Ngomong-ngomong, kenapa nih Pak kurang semangat? Iya nih Pak, saya sepertinya butuh teman ngobrol nih Pak untuk sharing-sharing diskusi. Makanya tadi saya mencoba menghubungi Bapak untuk berbincang-bincang sebentar. Oh gitu. Kalau gitu mari kita berbincang. Iya Pak, setuju Pak. Ayo kita berbincang Pak. Ngomong-ngomong Pak, apa yang mau Bapak bicarakan di siang ini? Begini Pak, saya sebenarnya ingin curhat sedikit. Tidak apa-apa ya Pak ya. Saya itu merasa pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru saya itu masih dominan itu pada metode ceramah dan masih pada metode-metode konvensional yang dilakukan. Padahal banyak sekali metode, model, dan media yang bisa dimanfaatkan. Apalagi pada era sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar lebih kreatif dan juga inovatif gitu Pak. Oh begitu. Berarti masalahnya rekan guru masih dominan mengajar secara konvensional atau ceramah saja ya Pak ya? Kalau begitu, apa yang ingin didapatkan Pak dari perbincangan kita kali ini? Sebenarnya saya ingin rekan guru di sekolah saya itu lebih memanfaatkan metode, model, dan media yang sudah pernah dipelajari itu untuk lebih meningkatkan variasi dalam pembelajarannya agar nanti siswa tentunya jadi lebih bersemangat ketika belajar. Di samping itu juga nanti seharusnya kan guru dapat memanfaatkan teknologi ya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Seperti halnya Canva for Edu ya, yang bisa menggunakan akun belajar ID gitu Pak. Oke. Berarti
berarti ingin ada perubahan pada cara mengajar rekan guru begitu ya Pak, agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode, model, dan media pembelajaran. Itu ya Pak. Iya Pak, betul sekali. Ketika guru sudah menggunakan metode, model, dan media yang bervariasi, itu merupakan kondisi ideal atau guru berada pada level 10. Menurut Bapak, kondisi di sekolah berada pada level berapa untuk rentang 1 sampai 10? Ya begini Pak, kalau untuk kondisi sekarang ya, saya kira sekolah saya masih berada pada level 4 Pak. Karena ya memang masih banyak lah guru-guru di sekolah saya yang mengajarnya masih dengan metode ceramah gitu Pak. Apalagi untuk sekedar menggunakan media masih jarang sekali. Dan tentunya kalau udah menggunakan media saja jarang, apalagi kalau membuat media sendiri gitu Pak. Sekarang Bapak ingin meningkatkan kemampuan rekan guru hingga level berapa? Kalau untuk sekarang ya Pak ya, saya ingin meningkatkannya paling tidak hingga ke level 7 terlebih dahulu Pak. Karena menurut saya itu yang mungkin untuk bisa dilakukan pada taraf sekarang Pak. Baik Pak, adakah usaha yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Untuk saat ini ya Pak ya, saya paling-paling baru mencontohkan beberapa kegiatan-kegiatan pembelajaran yang pernah saya lakukan di kelas saya saja begitu Pak paling. Baik, kira-kira apa rencananya Pak agar kualitas pembelajaran rekan guru di sekolah dapat ditingkatkan? Rencana ya Pak ya, kalau saya pikir-pikir saya terbayang ada beberapa rencana sih Pak. Seperti salah satunya yaitu memberikan mentoring gitu ya Pak ya, dan juga bisa memberikan pendampingan gitu pada rekan guru. Jadi nanti saya juga ingin mengadakan Ini workshop temen- pelatihan gitu ya, kalau nanti ada waktu dan juga temen orang sana mendukung ya, benar dengan mendatangkan narasumber ahli nantinya yang sesuai dan ahli pada bidangnya, sehingga nanti rekan guru dapat pencerahan gitu, dan juga nanti bisa termotivasi setelah mengikuti workshop pelatihan. Jadi nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami gitu. Bagus sekali rencana Pak. Luar biasa, dan saya yakin Pak mampu melakukan hal yang lebih baik dari pengalaman yang Pak Ahmad lakukan sebelumnya. Iya Pak, insya Allah Pak, ya saya akan berusaha, dan saya sekarang jadi terbayang ya, Pak, ada rencana yang harus saya lakukan nanti ke depannya gitu Pak. Ya, semua rencana tersebut, rencana yang mana yang kira-kira menjadi prioritas utama untuk dilakukan terlebih dahulu, dan dimulainya itu kapan kira-kira? Kalau prioritas ya Pak ya, kemungkinan saya akan memulai dari rencana yang mentoring dulu Pak, dan juga mungkin yang bisa pendampingan terlebih dahulu. Karena kegiatan tersebut kan paling mudah dan fleksibel untuk dilaksanakan gitu ya Pak ya, tanpa perlu mengundang orang ahli ya atau narasumber ahli. Dan juga kemudian saya akan secepatnya melaksanakan rencana tersebut ya, mungkin mulai minggu ini ya Pak, karena memang hal tersebut mudah bisa untuk dilakukan segera. Ya, baik Pak. Dari rencana tersebut agar berjalan dengan baik, pihak mana saja yang dilibatkan dan dukungan dari pihak mana saja yang dibutuhkan oleh Pak Ahmad untuk kegiatan tersebut? Yang dilibatkan ya Pak, tentunya ya semua rekan guru ya, karena saya ingin membuat perubahan pada rekan-rekan guru saya, dan juga tentunya saya juga akan melibatkan kepala sekolah gitu kan dalam setiap rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian juga nanti akan melibatkan narasumber ahli jika nantinya sampai mengadakan workshop pelatihan gitu. Dan kalau dukungan tentunya saya perlu didukung oleh semua rekan guru dan juga kepala sekolah kalau mau rencana kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar gitu Pak. Ya, bagus sekali Pak. Memang kita harus selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama rekan guru dan kepala sekolah, agar setiap rencana berjalan semestinya. Selanjutnya, apa yang Bapak peroleh dari perbincangan yang sudah kita lakukan pada hari ini Pak?
Iya Pak, ya, alhamdulillah ya Pak ya, saya jadi ada bayangan gitu Pak tentang rencana dan solusi mungkin. Kemudian saya terbayang juga nanti tindakan-tindakan apa yang harus saya lakukan ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami gitu Pak. Terima kasih sekali ya Pak ya. Jadi saya banyak solusi gitu Pak. Iya Pak. Ah, Bapak adalah guru yang hebat. Pak Ahmad itu guru yang hebat dan pasti bisa melaksanakan pendidikan tersebut. Semangat terus ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oh ya Pak, kayaknya bel masuk kelas sudah berbunyi ya Pak ya. Saya harus segera masuk ke kelas lagi karena ada jadwal mengajar. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi